Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Resiko Investasi pada Tanaman Bioenergi. Di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Nasrullah, dan ada Muhammad Ali Imran Jau, dan ada Syahidatul Mukarramah. Baik, pendahuluan. Yang pertama, tanaman tahunan merupakan investasi jangka panjang karena biaya awal pembentukan tanaman dan penundaan sebelum biomasa yang dapat dipanen tersedia. Sementara biaya produksi dapat diprediksi dengan keyakinan tertentu. Petani dihadapkan pada potensi variabilitas yang besar dalam hasil dan harga biomasa. Yang kedua, untuk memahami itu potensi untuk adopsi tanaman bioenergi, ada kebutuhan untuk menganalisis resiko profitabilitas yang terkait dengan investasi dalam produksi tanaman bioenergi, tahunan relatif terhadap tanaman yang sudah dipilih petani untuk ditanam. Faktor penting dalam mengadopsi tanaman baru, yaitu seperti bioenergi, adalah profitabilitas mereka relatif terhadap sistem tanaman yang ada. Nah, di sini ada bahan dan metode. Yang pertama ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual pengambilan keputusan ekonomi rasional diasumsikan membuat pilihan produksi tanaman dengan memilih tanaman J untuk memaksimalkan fungsi utilitas atau U yang mencakup nilai pengembalian bersih di berbagai kemungkinan keadaan alam. Ada harga pertanian bervariasi karena perubahan pasar yang bervariasi secara spesial dari lokal ke global. Nah, untuk bahan dan metode yang kedua ada model empiris. Penganggaran impas komparatif adalah metode sederhana yang digunakan secara luas yang mengidentifikasi harga minimum atau hasil yang dibutuhkan pendapatan untuk menutupi biaya. Untuk menghitung harga impas komparatif, hasil panen dan peluang tidak mengadopsi tanaman alternatif terbaik harus diketahui. Sedangkan untuk menghitung hasil impas, harga tanaman dan biaya peluang harus diketahui. Untuk bahan dan metode yang ketiga ada kasus netral resiko. Nah, ini adalah analisis investasi impas komparatif. Analisis investasi impas komparatif digunakan untuk menghitung kinerja ekonomi proyek investasi bahan baku biomasa dan daya tarik penganggaran impas komparatif untuk memprediksi adopsi tanaman baru adalah bahwa ia membangun biaya peluang pendapatan baru sebelumnya dari tanaman patokan terbaik. Analisis harga impas memperhitungkan biaya langsung produksi, hasil yang diharapkan, dan biaya peluang untuk mengganti sistem tanam yang ada. Hasil titik impas komparatif mengidentifikasi hasil minimum biomasa selulosa yang diperlukan bagi produsen untuk mencapai pengembalian investasi tahunan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syahidatul Mukarramah. Kemudian bahan dan metode yang dipakai yaitu ada insentif kebijakan untuk tanaman bioenergi, subsidi dan asuransi. Dua set insentif kebijakan untuk mendorong adopsi tanaman bioenergi. Set pertama sudah ada dalam bentuk program bantuan tanaman biomasa. Kebijakan kedua didasarkan pada asuransi pendapatan tanaman yang ada. Jenis kebijakan potensial kedua akan memungkinkan petani tanaman bioenergi untuk membeli asuransi pendapatan yang mengimbangi beberapa risiko yang terkait dengan variabilitas produksi. Kemudian bahan dan metode yang dipakai yang kelima itu adalah kasus penghindaran risiko. Penganggaran modal stokastik. Model penganggaran modal stokastik memperkenalkan 3 bentuk risiko. Hasil ditambah resiko harga ke dalam simulasi distribusi probabilitas NPV untuk setiap tanaman bioenergi. Estimasi hasil biomasa stokastik dilakukan dalam 3 bagian. Pertama, estimasi kemungkinan kegagalan pembentukan tanaman di setiap lokasi, hanya miscanthus raksasa. Kedua, perkiraan lintasan waktu hingga matang untuk setiap tanaman. Dan ketiga, pemasangan distribusi probabilitas untuk kesalahan acak aditif. Yang terakhir ada data. Data yang diambil adalah praktek pengelolaan tanaman bioenergi dan hasil dari pengelolaan tersebut. Kemudian hasilnya. Hasilnya yang pertama yaitu ada profitabilitas dengan sistem tanam pada harga dan hasil pada tahun 2008 hingga 2013. Meskipun bahan kimia pertanian lebih mahal dalam jagung daripada sistem tanam lainnya, pendapatan mengimbangi biaya tersebut. Sebaliknya, tingginya biaya bahan tanam miscanthus
atau rimpang tidak sepenuhnya diimbangi dengan harga saat ini, meskipun hasil biomasa miskanthus raksasa tinggi. Kemudian hasil yang kedua yaitu perbandingan harga titik impas. Harga impas untuk biomasa selulosa mengacu pada harga yang harus diterima oleh produsen jagung secara terus-menerus untuk mendapatkan keuntungan yang sama dari tanaman tahunan selulosa. Meskipun demikian, tidak ada sistem yang dapat mencapai titik impas pada ARL, karena rata-rata hasil berangkasan jagung melebihi rata-rata hasil biomasa tanaman bioenergi tahunan manapun. Kemudian hasil yang ketiga adalah hasil impas komparatif. Hasil impas menunjukkan hasil minimum yang diperlukan bagi produsen untuk memperoleh keuntungan yang sama dengan jagung, dengan asumsi harga jagung dan biomasa. Hampir semua tanaman bioenergi tahunan akan membutuhkan peningkatan hasil 10 kali lipat untuk mencapai titik impas dengan jagung. Namun, besarnya perolehan hasil yang dibutuhkan jauh lebih kecil di KBS daripada di ARL, karena produktivitas yang lebih rendah dari sistem referensi jagung. Kemudian hasil yang keempat, hasil BCAP dan premi asuransi. Pengamatan penting adalah bahwa pembayaran BCAP tidak dapat menjembatani kesenjangan profitabilitas antara jagung dan tanaman keras bioenergi. Namun dalam skenario gabungan, semua pembayaran BCAP, profitabilitas sebagian besar tanaman bioenergi berubah dari negatif menjadi positif. Ini adalah kasus untuk semua tanaman keras bioenergi. Asuransi pendapatan tanaman menawarkan cara potensial lain untuk mencegah profitabilitas negatif. Kemudian hasil yang terakhir adalah hasil simulasi stokastik. Jagung memiliki keuntungan rata-rata tertinggi yang diukur dengan NPV tahunan, yang juga memiliki maksimum tertinggi di kedua situs. Namun jagung menyajikan standar deviasi yang tinggi dan nilai minimumnya lebih rendah daripada beberapa tanaman bioenergi tahunan sistem. Dominasi stokastik tingkat pertama dan kedua mengidentifikasi sistem tertentu sebagai relatif efisien. Baik, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ada juga kelompok kami yang tidak bisa mengikuti presentasi ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.